Halo semua, selamat datang lagi. Coba deh, lihat barang-barang di sekitar Anda sekarang. Dari secangkir kopi sampai laptop yang Anda pakai, semuanya itu punya cerita tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal telusuri kisah di balik layar itu. Perjalanan luar biasa sebuah produk lewat manajemen rantai pasok dan persediaan. Coba, pikirin deh sebentar, gimana ceritanya segelas susu segar bisa ada di meja makan Anda pagi ini? Atau ponsel canggih di tangan Anda, gimana caranya komponen-komponen dari seluruh dunia bisa ketemu dan dirakit jadi satu? Ini bukan sulap loh, ini adalah hasil dari sebuah koreografi global yang, wah, luar biasa rumit. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari cerita di balik sebuah produk, terus kita pahami apa itu rantai pasok, gimana cara ngelolanya, kita lihat tantangan soal persediaan, dan terakhir kita intip strategi buat jadi pemenangnya. Yuk kita mulai dari bagian pertama, perjalanan sebuah produk. Setiap benda di sekitar kita, dari yang paling simple sampai yang paling canggih, itu nggak muncul gitu aja. Ada cerita di baliknya. Cerita tentang gimana bahan mentah diubah dan dibawa keliling dunia cuma untuk sampai di tangan kita. Nah, jaringan kerjasama inilah yang jadi fondasinya. Ini bukan kerjaan satu perusahaan aja, tapi sebuah ekosistem raksasa yang saling nyambung. Dan jaringan inilah yang kita sebut sebagai rantai pasok atau supply chain. Jadi, apa sih sebenarnya rantai pasok itu? Oke, sekarang kita akan bongkar apa aja komponen utamanya dan siapa aja pemain-pemain di dalamnya. Anggap aja ini sebuah tim global. Semuanya berawal dari pemasok yang nyediain bahan baku. Bahan itu lalu diolah di pabrik. Dari situ, distributor bawa barangnya ke berbagai daerah dan pengecer majang di toko biar bisa kita beli. Nah, di antara semua itu, ada pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu perusahaan logistik dan gudang yang mastiin semuanya bergerak lancar. Dan di ujungnya, ya kita, para konsumen akhir. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata pakai diagram ini. Ini rantai pasok susu. Lihat deh, semua berawal dari peternakan. Susu mentah dikirim ke pabrik, yang juga dapat pasokan lain kayak karton dari pemasok A, label dari pemasok B. Setelah jadi, produknya disebar ke toko-toko. Sampai akhirnya ada di tangan kita. Nah, yang menarik, perhatiin garisnya. Garis tebal itu aliran produk fisiknya. Sementara garis putus-putus itu aliran informasi, kayak pesanan atau pembayaran, yang sama pentingnya. Jadi, kalau kita simpulkan secara sederhana, rantai pasok itu ya jaringan fisiknya. Ini tuh jalan, jembatan, dan titik-titik perusahaannya yang kerja bareng buat mindahin produk dari bahan mentah sampai jadi barang jadi di tangan Anda. Oke, kalau rantai pasok itu jaringannya, terus gimana cara kita mengaturnya? Nah, disinilah kita masuk ke seninya manajemen rantai pasok, atau yang sering disingkat SCM. Nah, ini perbedaan yang penting banget buat kita pahami ya. Rantai pasok itu apanya? Jaringan fisiknya. Sedangkan SCM atau manajemen rantai pasok itu bagaimananya? Semua metode dan cara untuk mastiin seluruh jaringan itu bergerak harmonis dan efisien. Coba bayangkan, SCM itu kayak seorang dirijen orkestra. Dia nggak mainin alat musiknya, tapi dia mengatur 3 aliran utama biar semuanya selaras. Pertama, ada aliran produk. Ini pergerakan barang fisiknya. Kedua, aliran informasi, pesanan, status pengiriman yang bolak-balik. Dan ketiga, tentunya aliran uang, yaitu pembayaran dari pelanggan sampai balik lagi ke pemasok paling awal. Terus, buat apa sih repot-repot ngatur semua ini? Jawabannya simple, ya buat kita para konsumen. SCM yang hebat itu artinya kita bisa dapat produk lebih murah, kualitasnya terjamin, pengirimannya on time, dan pilihan produknya jadi makin banyak. Inilah cara perusahaan memenangkan hati kita dan juga persaingan di pasar. Sekarang, mari kita fokus ke salah satu tantangan yang paling bikin pusing dalam SCM, ngurusin persediaan atau inventaris. Manajemen persediaan itu seni menyeimbangkan yang susah banget. Di satu sisi, perusahaan harus punya stok yang cukup biar kita sebagai pelanggan nggak kecewa karena barangnya habis. Tapi di sisi lain, numpuk kebanyakan barang di gudang itu sama aja buang-buang duit. Nah, ini dia dilemanya. Inilah dia dilema klasiknya. Kalau stoknya kurang, wah penjualan bisa hilang, pelanggan kecewa. Tapi kalau stok kebanyakan, modalnya jadi mandek, biaya gudang bengkak, belum lagi resiko barangnya rusak atau ketinggalan zaman. Tujuannya adalah menentukan jumlah yang pas, nggak kebanyakan, nggak juga kekurangan. Jadi gimana dong cara terbaik buat mengelola ini semua? Jawabannya adalah, nggak ada satu strategi yang cocok buat semua.
Kuncinya adalah mencocokkan strategi rantai pasok dengan jenis produk yang dijual. Tabel ini nunjukin kuncinya. Nggak semua produk itu sama kan? Buat produk fungsional kayak garam dapur, yang permintaannya stabil, strateginya harus lean atau ramping. Fokus utamanya efisiensi dan tekan biaya serendah mungkin. Sebaliknya, buat produk inovatif kayak model fashion terbaru, yang permintaannya nggak bisa ditebak, strateginya harus agile atau lincah, fokusnya ke kecepatan dan kesiapan merespon pasar. Salah satu contoh paling terkenal dari strategi lean atau efisien ini adalah just in time atau JIT. Bayangin deh, pabrik mobil nggak numpuk suku cadang. Sebaliknya, ban, mesin, dan lainnya itu datang dari pemasok, plak, tepat pada saat dibutuhkan di jalur perakitan. Nggak ada stok lebih, nggak ada biaya gudang, efisien banget. Dan ini membawa kita ke kesimpulan paling pentingnya. Seperti kata kutipan ini, persaingan bisnis zaman sekarang itu bukan lagi sekedar perusahaan A lawan perusahaan B. Ini adalah pertarungan antara rantai pasok A melawan rantai pasok B. Tim mana yang paling cepat, efisien, dan andal dalam mengantarkan produk ke tangan konsumen, itulah pemenangnya. Sebagai penutup, yuk kita coba berpikir ke depan. Dengan adanya AI, analisis data besar-besaran, dan tuntutan untuk praktek yang lebih ramah lingkungan, rantai pasok itu lagi diambang revolusi berikutnya. Pertanyaannya bukan lagi apa itu rantai pasok, tapi rantai pasok di masa depan itu akan jadi seperti apa? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini ya.